Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ora. Saya akan mempresentasikan nama kitab-kitab Allah. Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Maidah 5:44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihi wasallam dan nabi-nabi dari Bani Israel sesudahnya. Sampai kepada Nabi Isa alaihi wasallam, mereka disebut nabi-nabi yang telah menyerahkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Kitab Taurat diturunkan sebagai pedoman bagi Bani Israel, yang kemudian disebut sebagai bangsa Yahudi. Kitab Taurat hanya digunakan untuk memutuskan perkara orang-orang dari Bani Israel saja, karena kitab ini memang hanya diturunkan bagi mereka. Sepeninggal para nabi dari Bani Israel, kitab Taurat digunakan oleh tokoh-tokoh dan pendeta Yahudi sebagai undang-undang untuk memutuskan berbagai perkara orang-orang Yahudi. Kitab Zabur. Kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Daud alaihi wasallam. Nabi Daud alaihi wasallam merupakan salah satu nabi dari Bani Israel. Sebagai nabi dari Bani Israel, Nabi Daud menggunakan kitab Taurat untuk memutus berbagai perkara orang-orang Yahudi. Namun kepada Nabi Daud alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab Zabur. Menurut Imam Qurtubi, sebagaimana dikutip dalam tafsir Quran Kemenang, kitab Zabur tidak berisi hukum-hukum perkara seperti Taurat. Namun kitab Zabur terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam, seperti halnya Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Isa juga merupakan nabi dari Bani Israel Yahudi. Menurut Quran surah Al-Maidah 5:46, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Injil kepada Nabi Isa untuk menyempurnakan isi Taurat yang telah librah masa berlakunya. Dalam hal ini, kitab Injil berfungsi untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan, seperti tauhid, yakni memberantas syirik dan berhala yang menjadi sumber khurafat dan kebatilan. Kitab Injil juga berisi petunjuk dan pengajaran baru. Salah satunya adalah ajaran yang memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi yang mempunyai sifat-sifat mulia. Syariatnya lebih sempurna dan bersifat universal, menyeluruh, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dia adalah nabi penutup dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat, Zabur, dan Injil. Meskipun demikian, Al-Quran memiliki syariat tersendiri yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Syariat yang terdapat di dalam Al-Quran berfungsi menggantikan syariat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Namun, walaupun masing-masing kitab Allah memiliki syariat yang berbeda, tetapi dasar dan landasan dasarnya sama, yaitu ajaran tentang tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siswa yang budiman, sebagai seorang mukmin, kita wajib meyakini semua kitab dan suhuf yang disebutkan di dalam Al-Quran itu. Namun, kalian harus tahu bahwa ada tradisi dan sejarah yang berbeda-beda antar masing-masing agama yang menyebabkan perbedaan cara pandang terhadap kitab suci masing-masing. Tradisi dan sejarah yang berbeda-beda itu menyebabkan kitab Taurat yang diyakini oleh bangsa Yahudi dan kitab Injil yang diyakini oleh umat Nasrani pada saat ini berbeda dengan kitab Taurat dan Injil yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Karenanya yang kita imani sebagai seorang muslim bukanlah kitab Taurat dan Injil yang diimani oleh bangsa Yahudi dan umat Nasrani pada saat sekarang ini, melainkan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi wasallam dan Nabi Isa alaihissalam pada masa kenabian keduanya. Meskipun demikian, kita tetap harus menghargai keyakinan bangsa Yahudi dan umat Nasrani terhadap kitab Taurat dan Injil yang mereka yakini kebenarannya. Adapun sebagai umat Islam,
Kita harus meyakini bahwa Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyunakan kepada Nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Al-Quran memiliki sejarah yang berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran sudah ditulis sejak awal pewahyuan. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, Al-Quran segera dibukukan dengan ketelitian yang sangat ketat. Karena itu, bagi umat Islam, keaslian Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ada 14 abad yang lalu. Selanjutnya, Suhuf Musa dan Ibrahim. Suhuf Musa dan Ibrahim adalah lembaran-lembaran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa dan Ibrahim. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun sebagian isi suhuf-suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya ajaran suhuf Nabi Musa alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam yang terdapat di dalam Quran Surah An-Najm 53, 36-41 berikut ini. 1. Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. 2. Manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. 3. Perbuatan manusia kelak akan diperlihatkan kepadanya. 4. Perbuatan manusia akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya.